Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang otomatisasi kantor. Nama anggota kelompok kami yaitu Rindi Marta Kusuma, NIM 1903221000116, Nadia Zila Iza Aminuddin, NIM 1803211000100, Melani Nur Ashrifah, NIM 1803221100101, dan Sofiatun Naja, NIM 1803221100100. Untuk submateri yang akan kami jelaskan, yang pertama yaitu pengertian, yang kedua tujuan dan manfaat, yang ketiga tahapan penerapan, yang keempat model otomatisasi kantor, yang kelima macam-macam otomatisasi kantor, dan yang keenam content plan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Marta Kusuma, NIM 1903211000116. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian otomatisasi kantor dan tujuan dari otomatisasi kantor atau office automation. Pembahasan pertama yaitu pengertian otomatisasi menurut KBBI. Otomatisasi adalah penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin yang secara otomatis melakukan dan mengatur pekerjaan sehingga tidak memerlukan lagi pengawasan manusia dalam industri dan sebagainya. Pengertian yang kedua yaitu menurut O'Brien 96. O'Brien mengatakan otomatisasi sebagai sistem informasi berbasis telekomunikasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan pesan-pesan, dokumen-dokumen, dan komunikasi elektronik lainnya di antara individual, grup-grup kerja, dan organisasi. Otomatisasi kantor merupakan penggunaan alat elektronik untuk memudahkan komunikasi formal dan informal, terutama berkaitan dengan komunikasi informasi dengan orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk meningkatkan perusahaan. Otomatisasi kantor mencakup semua sistem elektronik formal dan informal yang terutama berkaitan dengan komunikasi informasi dari orang yang di dalam maupun di luar perusahaan. Beberapa sistem otomatisasi kantor direncanakan secara formal dan mungkin didokumentasikan dengan suatu prosedur tertulis. Sistem formal diterapkan seluruh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Yang kedua yaitu tujuan otomatisasi kantor. OA atau Office Automation bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja melalui yang pertama, meminimalkan atau penghindaran biaya. Komputer tidak menggantikan pekerja saat ini, tetapi komputer menunda penambahan pegawai yang diperlukan untuk menangani beban kerja yang bertambah. Yang kedua yaitu pemecahan masalah kelompok. Otomatisasi kantor dapat memberikan kemampuan antara manajer untuk saling melakukan komunikasi dengan lebih baik, selagi mereka memecahkan masalah. Yang ketiga yaitu pelengkap bukan pengganti. OA sendiri tidak akan menggantikan semua komunikasi interpersonal tradisional hingga percakapan tatap muka, percakapan telepon, pesan tertulis pada memo, dan sejenisnya. Yang keempat yaitu penggabungan dan penerapan teknologi, misalnya antara telepon, komputer, jaringan, internet, satelit, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu memperbarui proses pelaksanaan pekerjaan di kantor. Produk OA atau Office Automation memungkinkan para pekerja kantor ini memproses lebih banyak dokumen secara lebih cepat dan lebih baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat otomatisasi kantor yang pertama yaitu informasi menjadi lebih mudah dan murah untuk dipindahkan, digunakan, dan juga dirawat. Yang kedua yaitu sistem otomatisasi kantor mampu mengelola data input menjadi sebuah laporan dalam efisien serta meminimalkan manusia error. Selanjutnya yaitu tahapan penerapan otomatisasi kantor yang pertama yaitu tahapan tradisional. Pada tahapan ini, penggunaan
saja NIM 105. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam sistem otomatis kantor. Yang pertama yaitu sistem komunikasi elektronik, yang merupakan suatu sistem teknologi informasi yang digunakan untuk berkomunikasi di antara individu, grup-grup kerja, dan organisasi. Contohnya seperti email, face email, dan facemail. Yang kedua yaitu sistem kolaborasi elektronik, yang merupakan suatu sistem yang tidak hanya pertukaran komunikasi dan pesan saja, tetapi juga bagaimana informasi atau pesan tersebut digunakan untuk bekerja sama. Contohnya seperti aplikasi yang ada pada OA yang tergolong dalam sistem kolaborasi, yaitu teleconference dan telekom meeting. Yang ketiga yaitu sistem publikasi dan pengolahan image elektronik, adalah penggunaan teknologi informasi untuk keperluan pembuatan dokumen tercetak. Contohnya seperti desktop publishing, electronic document management, dan persentase grafik, dan juga multimedia presentation. Untuk yang keempat yaitu sistem pengolahan kantor, yang merupakan suatu sistem kantor otomatis yang mendukung orang-orang di organisasi untuk mengorganisasikan aktivitas-aktivitas kerja mereka. Contohnya seperti desktop accessories dan electronic schedule atau kalender elektronik. Untuk yang kelima yaitu sistem elektronik formal, yang merupakan suatu sistem yang didokumentasikan dengan suatu sistem prosedur tertulis. Untuk yang keenam yaitu sistem elektronik informal, yang merupakan suatu sistem yang direncanakan atau diuraikan secara tertulis. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.